Shalom, bertemu lagi di renungan kali ini. Kita akan memuji-muji Tuhan. Kita akan merenung-renungkan setiap ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini. Kiranya setiap apa yang kita baca hari ini benar-benar merasuk ya dalam hati jiwa roh kita, sehingga dapat bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat, memberkati siapapun yang ada di sekitar kita sampai ke ujung bumi seperti yang Tuhan Yesus mau. Dan kita berharap tidak hanya online ya, tidak hanya via media sosial seperti ini, kiranya kita juga bisa mendatangi. Pandemi cepat berlalu, jadi kita bisa kemana saja, sampai ke ujung bumi seperti yang Tuhan Yesus mau. Karena apa? Karena seperti Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan, kiranya kita juga seperti itu ya. Kita dapat berbuah seperti Tuhan Yesus juga berbuah. Kita berakar kuat di pohon itu. Kita adalah bagian dari Tuhan Yesus. Kita adalah ranting-rantingnya. Kita berbuah. Berbuahnya apa? Jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan Yesus. Karena kita tahu satu jiwa diselamatkan, surga bersorak-sorai. Karena kita tahu jalan keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus. Karena kita tahu surga itu benar-benar ada, benar-benar nyata, dan hanya bisa sampai ke sana melalui Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan seperti yang Tuhan Yesus bilang. Gembalakanlah domba-dombaku. Permintaan Tuhan Yesus kepada Petrus sampai 3 kali. Bertanya kepada Petrus. Amin ya, kita saling menguatkan, kita saling membantu untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menguatkan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita ya, yang Tuhan titipkan, yang mau ya, yang mau kita gembalakan, yang mau kita kuatkan. Karena kita tahu orang-orang yang dikirim Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang dari Bapa, yang tidak bisa diambil oleh dunia. Begitupun kita juga. Jadi kita membimbing atau mengembalakan atau membantu atau mendukung orang-orang yang mau kita dukung, yang mau kita gembalakan, yang mau kita hibur, yang mau kita kuatkan, karena kita nantinya akan saling menguatkan, saling mendukung, saling membantu. Amin ya. Tugas kita hanya menceritakan, menyebarkan, menguatkan, mendoakan, menyembuhkan, mengusir setan, melakukan mujizat seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada siapapun yang mau. Tapi kita percaya setiap firman atau Injil yang keluar dari mulut kita, asalkan kita percaya dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya itu berdampak. Kita menabur benih, kita menceritakan benih. Dan kalau sudah tiba saatnya benih yang kita tebarkan itu ya mau berbentuk Injil atau berbentuk dukungan atau apapun yang mendukung penyebaran Injil seperti yang dimaui Tuhan agar banyak orang diselamatkan. Kita imani Tuhan Yesus yang akan menumbuhkannya. Kita tinggal menebarkan benih. Nanti Tuhan yang akan menumbuhkan akar-akarnya, menumbuhkan buah-buahnya, agar orang tersebut juga bisa berbuah dan menguatkan orang lain juga. Buah-buahnya bisa berdampak bagi orang lain juga. Seperti apa? Seperti Tuhan Yesus yang menguatkan murid-muridnya, yang mengajar murid-muridnya juga kuat. Dimarahi Tuhan Yesus, dikatakan bebal, dikatakan apapun, mereka tetap mengikut Tuhan Yesus. Mereka kuat ya, bahkan saat dikejar-kejar orang Yahudi, mereka tetap mengikut Tuhan Yesus. Orang yang seperti ini, yang seperti rasul atau murid Tuhan Yesus, yang dikuatkan Tuhan Yesus mau, dan akhirnya berbuah. Puji Tuhan, sampai ke bangsa kita, Israel sama Indonesia jauh, tapi puji Tuhan hari ini Injil sampai ke seluruh dunia.
Tapi tetap menjadi tugas kita agar orang-orang tahu bahwa surga dan neraka itu nyata. Tuhan Yesus nyata, masih berbicara. Dan jalan ke surga satu-satunya hanya lewat Tuhan Yesus. Kita harus beritahu itu. Dan kita harus beritahu juga kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus diperoleh satu-satunya dengan mengasihi Tuhan Yesus, yaitu dengan melakukan segala perintahnya. Kita harus beritakan agar banyak jiwa diselamatkan. Amin ya. Amin. Kita saling menguatkan, kita saling membantu ya, agar banyak jiwa diselamatkan, seperti yang dimaui Tuhan kepada murid-muridnya. Begitupun juga yang dimaui Tuhan kepada kita. Amin ya. Amin ya, kita saling menguatkan, kita saling membantu. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 20. Kita akan baca 2 perikop langsung ya, yang berjudul murid yang dikasihi Yesus sama kata penutup. Ayat 20 sampai 25. Kita akan baca ya. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Kata penutup di sini, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, yang telah menuliskan, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Murid yang dikasihi Yesus, Yohanes, ini menceritakan mengenai Yohanes, kata-kata Tuhan Yesus untuk Yohanes. Kita akan renungkannya dari ayat di awal di perikop ini. Ketika Petrus berpaling, ia melihat murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Jadi mengikuti dari belakang. Petrus melihat Yohanes mengikuti, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Itu yang ditanyakan. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan,
apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jadi Petrus bertanya, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Jikalau aku menghendaki Yohanes hidup sampai aku datang, itu bukan urusan, tetapi kamu ikutlah aku. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tersebar kabar, bukan gosip buruk ya. Jadi mereka salah mentafsirkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, perumpamaan atau kata-kata tersirat yang dikatakan Tuhan Yesus. Mereka mengira bahwa Tuhan Yesus benar-benar tidak akan mengizinkan Yohanes meninggal, jadi akan tetap hidup sampai Tuhan Yesus datang. Nah, di sini dikatakan, tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ini dikatakan Tuhan Yesus. Kalau aku menghendaki dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah, di sini dikatakan, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskan, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kisah, semua kitab yang harus ditulis itu. Ini di sini kembali ditegaskan bahwa masih banyak hal-hal lain yang diperbuat Tuhan Yesus. Tapi tidak semua ditulis di sini. Yang ditulis di sini sudah lengkap yang perlu diketahui oleh umat manusia. Tapi kita tahu kan 500-an orang ditemui Tuhan Yesus, tapi semua tidak ditulis di sini. Jadi di sini dikatakan banyak mujizat lain yang dilakukan Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus mendoakan 5.000 orang, kemudian memberi makan banyak 5.000 orang, itu cuma laki-laki, belum anak-anak, belum perempuan, didoakan. Kalau ditulis ya satu persatu mujizat per orang, bumi ini penuh dengan tulisan. Kita percaya bukan hanya mereka saja. Jadi sekali Tuhan Yesus mendoakan kan ribuan orang, 4.000, 5.000 itu waktu memberi makan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus memberi makan itu karena belas kasihan. Mereka sudah mengikuti Tuhan Yesus, didoakan, mereka mendengar khotbah, didoakan, yang sakit sembuh. Kemudian Tuhan Yesus berbelas kasihan, takut pingsan, dikasih makan. Jadi sebelum dikasih makan mujizat 5 roti 2 ikan, itu didoakan dahulu. Tapi ditulis hanya beberapa. Tidak satu-satu ditulis. Belum lagi saat Tuhan menemui 500-an orang, yang ditulis beberapa peristiwa, padahal yang ditemui 500-an. Seperti itu. Jadi banyak peristiwa mujizat yang terjadi yang tidak ditulis di sini. Tetapi intinya yang perlu diketahui oleh umat manusia sudah lengkap. Ini yang dikatakan para rasul. Amin ya. Amin. Benar-benar menguatkan kita. Tuhan Yesus nyata, Tuhan Yesus benar-benar ada. Luar biasa ya. Kita tahu saat Tuhan Yesus bertanya mengenai murid yang kasih Yesus, kita tahu bahwa Petrus itu benar-benar murid yang vokal. Apa-apa berani menanyakan kepada Tuhan Yesus sampai berkata, jikalau aku menghendaki dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Itu dijawab Tuhan Yesus. Kita tahu Petrus benar-benar murid yang vokal, berani bertanya, berani bertindak. Saat berjalan di atas air, Petrus orang yang berani bertindak. Murid yang juga selalu mengikuti Tuhan Yesus saat berdoa. Yakobus, Yohanes, Petrus. Amin ya.
benar-benar menguatkan kita. Ini yang ditanyakan Petrus karena ingin tahu bagaimana murid yang dikasihi Tuhan Yesus yaitu Yohanes nanti hidupnya. Keingintahuan Petrus, tapi ini yang dijawab Tuhan Yesus. Amin ya, benar-benar menguatkan kita. Memberi gambaran kedekatan antara murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sendiri. Walaupun jawabannya juga ini ya, Tuhan Yesus jawabannya, jikalau aku menghendaki dia hidup, itu bukan urusanmu. Sampai aku datang itu bukan urusanmu, itu jawaban Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Ini benar-benar menguatkan kita. Tuhan Yesus itu senyata itu, sedekat itu kepada murid-muridnya. Itu juga bisa terjadi kepada kita. Kita kan sering mendengar kesaksian ya, orang-orang yang sampai bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Imani itu juga terjadi di diri kita atau keluarga-keluarga kita nantinya, atau keturunan-keturunan kita atau keturunan umat manusia. Kita harus mengimani itu. Jalan satu-satunya dengan mengajar agar banyak hati yang masih mengasihi Tuhan Yesus dengan benar tentunya. Seperti saat Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, apakah kau mengasihiku?" "Ya Tuhan, aku mengasihimu." "Gembalakanlah domba-dombaku." Petrus mengembalakan sampai nyawanya diambil, disalib terbalik. Itu apa? Karena mengasihi Tuhan Yesus. Karena juga melihat Tuhan Yesus itu mengasihi manusia sampai disalib. Mereka saksi mata penderitaan Tuhan Yesus. Bagaimana mereka lihat Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat, 5.000, 4.000, mendoakan banyak orang lagi, khotbah. Tapi akhirnya sebagian dari orang-orang itu menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka saksi mata itu. Begitu mereka mengasihi Tuhan Yesus, karena mereka tahu apa yang dilalui Tuhan Yesus. Jadi saat Petrus mengembalakan, nyawanya pun diberikan kepada Tuhan Yesus. Itu Petrus. Amin ya. Amin. Kiranya menguatkan kita. Menguatkan kita. Karena Tuhan Yesus juga berkata, begitupun nasib nabi-nabi selama ini, semuanya disiksa oleh manusia. Bermacam-macam. Itu Tuhan juga sudah katakannya. Amin ya. Kiranya ini juga jadi pelajaran bagi kita, untuk mengajar anak-anak kita bahwa orang-orang yang dipilih Tuhan Yesus itu ada Roh Kudus. Jangan main-main, jangan menyepelekan isi dari Alkitab. Ini benar-benar mengajarkan kita. Amin ya. Karena kita mau kan penyertaan Tuhan Yesus, Roh Kudus tinggal di anak-anak kita, di keturunan kita. Maka kita harus mengajarkan itu juga. Amin ya. Amin. Jangan mendukakan Roh Kudus. Mengasihi Tuhan Yesus, melakukan perintah Tuhan Yesus. Satu-satunya cara untuk mendapatkan Roh Kudus itu harus kita ajarkan. Amin ya. Amin. Agar perkenanan Tuhan selalu ada di anak-anak kita atau umat manusia. Sehingga saat manusia melakukan sesuatu yang membahayakan sekitar atau dunia bahkan ya, Tuhan Yesus bertindak untuk menolong dan ada orang yang bisa dipakai. Karena masih ada orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Masih adakah saat aku datang orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus? Itu sempat ditanyakan. Mari kita saling menguatkan, saling membantu, saling mendukung ya. Saling mendukung agar Roh Kudus itu mengalir di orang-orang, bahkan sampai ke penjuru dunia. Kita beritakan Roh Kudus itu bernyata, berada. Caranya itu dengan mengasihi Tuhan Yesus, yaitu melakukan perintahnya. Maka Bapa saat melihat orang-orang mengasihi Tuhan Yesus, Bapa yang diminta oleh Tuhan Yesus mengirimkan roh yang keluar dari dirinya sendiri untuk dikirimkan pada manusia tersebut. Kita harus ceritakan. Amin ya. Kita harus benar-benar saling menguatkan, saling membantu di saat ini, di dunia yang semakin hari semakin jauh dari perintah Tuhan. Kita harus saling membantu, menarik kembali orang-orang tersebut, karena mereka tuh tempatnya tuh di surga bersama Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang ke dunia.
Kita tarik mereka. Jangan sampai mereka berjalan mengikuti Lucifer. Roh-roh di udara yang membawa mereka ke lubang yang hanya ada ratap dan kertak gigi. Amin ya, kita saling bantu, kita saling mendukung agar banyak jiwa diselamatkan. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sebuah baik, sebuah baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sebuah baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Amin ya, puji Tuhan. Amin.